Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun berada, terutama mahasiswa saya di Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Manajemen Keuangan, kita akan membahas materi Manajemen Kas Miller-Orr Model. Saudara sekalian, Miller-Orr Model. Model ini pada dasarnya menetapkan batas atas dan batas bawah saldo kas. Apabila saldo kas mencapai batas atas, berarti perusahaan perlu merubah sejumlah tertentu kasnya agar saldo kas kembali ke jumlah yang diinginkan. Sebaliknya, apabila saldo kas menurun, perusahaan berarti perlu menjual sekuritasnya. Nah, saudara, kita lihat di sini. Ya, kalau kita lihat saldo kas itu ada batas atas, batas tengah, dan batas bawah. Di sini, saudara sekalian, kita lihat ketika kas mencapai batas tertinggi, perusahaan akan menginvestasikan kas, sehingga saldo kas nanti akan menjadi sebesar Z. Ya. Nah, ketika kas mendekati batas terendah, yaitu L, perusahaan perlu menjual surat berharga agar saldo kas mendekati Z. Ya. Nah, sehingga kalau kita lihat gambarnya akan menjadi seperti ini. Ketika naik kembali, kemudian nanti kas akan diinvestasikan. Sehingga saudara kalau kita lihat nanti akan seperti ini gambarnya. Ya, ketika misalnya batasnya sudah mendekati L, maka berarti sekuritasnya perlu dijual. Tapi kalau misalnya titiknya mendekati garis tertinggi, maka berarti saatnya untuk membeli surat berharga. Jadi saudara sekalian, dalam model random aliran kas atau model Miller-Orr ini, perusahaan akan membiarkan saldo kas untuk bergerak secara acak di antara batas kendali atas dan bawah. Ya, jadi sekali lagi ketika saldo kas menyentuh batas kendali atas, dalam hal ini adalah batas H di sini, ya, maka kas diinvestasikan di tempat lain untuk mencapai target saldo kas menjadi Z. Sedangkan ketika kas menyentuh batas kendali bawah di sini, ya, maka investasi akan dijual untuk memperoleh kas agar mencapai target saldo kas. Saudara sekalian, kita lihat langkah-langkah dalam menghitung saldo kas dalam model ini. Yang pertama, saudara, perlu diperhatikan adalah ketika menentukan batas minimal. Apakah 0 atau jumlah tertentu yang menjadi jumlah minimal yang aman? Nanti rumusnya berbeda, ya. Kalau akan kita lihat ada dua rumus, ya. Apakah 0 atau ada jumlah tertentu. Setelah menentukan batas minimal, kemudian menghitung standar deviasi aliran kas harian. Di sini standar deviasi dapat dihitung dari data historis aliran kas bersih harian. Setelah itu menentukan tingkat bunga harian untuk kemudian memperkirakan biaya transaksi pembelian atau penjualan surat berharga. Saudara sekalian, perhitungan batas H dan Z itu dipengaruhi oleh beberapa aspek. Yang pertama, biaya transaksi pengalihan kas dari dan ke surat berharga. Yang kedua,
biaya simpan yang berupa biaya kesempatan yang hilang karena dana tertanam di kas. Yang berikutnya adalah fluktuasi saldo kas harian. Nah, saudara perhatikan di sini untuk menghitung nilai Z, H, dan C, maka akan digunakan formula seperti ini. Jadi Z dihitung dengan cara 3 dikali B dikali sigma kuadrat per 4I pangkat sepertiga. Atau boleh juga ini akar ya, diakarkan, tapi akarnya 3. Kemudian H itu adalah 3Z atau Z dikali 3. C adalah 4Z per 3. Di mana Z adalah batas bawah yang akan dicari, H adalah batas atas, B adalah biaya transaksi pembelian atau penjualan surat berharga, sigma kuadrat adalah varian aliran bersih kas harian, I adalah tingkat bunga harian pada surat berharga, dan C adalah rata-rata saldo kas. Saudara sekalian, apabila batas minimal saldo kasnya bukan 0 dan batas minimal adalah L, maka rumus yang digunakan adalah seperti ini, yaitu Z adalah 3B sigma kuadrat per 4I pangkat sepertiga ditambah L. H adalah 3Z min 2L. Dan C adalah 4Z min L per 3. Jadi ada dua rumus ya. Kalau yang sebelumnya tadi itu apabila saldo kasnya 0. Tapi kalau di sini saldo kasnya tidak 0, ya maka digunakan rumus yang ini. Nanti kita akan lihat contoh soal yang menggunakan dua rumus yang berbeda ini. Saudara sekalian, di sini kita lihat contoh soal. Penyimpangan aliran kas bersih harian adalah Rp2.000. Tingkat bunga 10% per tahun. Biaya transaksi pembelian surat berharga adalah Rp100.000. Pertanyaannya, berapa saldo kas sasaran, batas atas, dan rata-rata saldo kas jika batas bawahnya Rp0? Ya. Nah, di sini saudara yang pertama kali kita akan menghitung K, di mana K itu adalah tingkat bunga dibagi jumlah hari dalam setahun. Di sini kita ketahui tingkat bunga adalah 10% per tahun. Artinya 10% itu kalau kita desimalkan 0,1. Karena dia per tahun, diasumsikan jumlah hari dalam setahun adalah 365, maka diperoleh K adalah 0,000274. Ya. Saudara, jumlah hari dalam setahun itu tidak harus diasumsikan 365, kadang-kadang 360. Nanti akan ada di soal berbeda yang dinyatakan jumlah harinya diasumsikan 360. Setelah itu, kita menghitung varian aliran kas bersih harian, yaitu sigma kuadrat. Sigma kuadrat ini adalah 2000 dikuadratkan di sini. Ya. 2000 dikuadratkan diperoleh 4 juta. Pada slide berikutnya kita akan melanjutkan perhitungan. Saudara sekalian, karena tadi diketahui di soal, rata-rata saldo kas jika batas bawahnya adalah 0, maka rumus yang digunakan adalah yang ini. Ya. Nah, sehingga kita bisa menghitung nilai Z, H, dan C. Z dihitung dengan cara 3 dikali B dikali sigma kuadrat per 4K pangkat 1/3. Ya, jadi 3 kemudian kita kalikan dengan 100.000 dikalikan dengan
4 juta. Ya. Kemudian dibagi dengan 4 dikali 0,000274. Tadi kan kita sudah menghitung K, ya kan? Barulah dipangkatkan sepertiga. Ya. Sehingga diperoleh Z adalah 103.068. Setelah kita menghitung Z, kita dapat menghitung H. H adalah rumusnya 3Z. Ya. Nah, sehingga kita kalikan 3 dikali Z ini. Maka diperoleh 103.068 dikali 3. H adalah 309.204. Setelah itu kita menghitung C. C rumusnya adalah seperti ini. 4 dikali Z dibagi 3. Maka saudara kita peroleh C adalah 4 dikali 103.068 rupiah dibagi 3. Maka diperoleh 137.424. Contoh soal yang berbeda di sini saudara sekalian. Tingkat bunga surat berharga jangka pendek adalah 5% per tahun. Biaya transaksi pembelian $50. Varian aliran kas bersih harian adalah $1.000. Nah, di sini perusahaan menentukan batas minimal saldo kas yaitu $1.000, jadi bukan 0. Pertanyaannya, berapa batas atas dan batas bawah dengan asumsi 1 tahunnya 360 hari? Nah, saudara sekalian, dari soal tadi kan diketahui ya, bahwa tingkat bunga surat berharga jangka pendek 5% atau 0,05 per tahun. Biaya transaksinya adalah $50. Varian aliran kas bersih harian adalah $1.000 dan perusahaan menentukan batas minimal saldo kas $1.000. Yang ditanya adalah batas atas dan batas bawah kalau diasumsikan jumlah hari dalam setahun adalah 360. Nah, maka karena di sini batas minimal saldo kasnya adalah 1.000, artinya bukan 0, maka rumus yang digunakan adalah yang ini. Ya. Nah, yang pertama adalah untuk menghitung Z ya, saudara sekalian. Nah, kita bisa pergunakan rumus ini, yaitu 3 dikali B dikali sigma kuadrat per 4I pangkat sepertiga. Ya, atau kita juga bisa mengakarkan seperti ini, sama saja ya hasilnya. Sehingga akan diperoleh di sini Z adalah 3 dikali 50 dikali 1000 per 4 dikali 0,05 per 360 pangkat sepertiga ditambah dengan 1000. Ya. Nah, kemudian H akan kita peroleh hasil seperti ini ya, yaitu 3 dikali 3.000 min 2 dikali $1.000. Maka akan diperoleh hasil seperti ini. Adapun C adalah 4 dikali 4.000 min 1.000 per 3. Diperoleh hasil seperti ini, yaitu 5.000. Saudara dapat mahir melakukan perhitungan dan membahas kasus ini apabila saudara ulang-ulangi cara menghitungnya dan banyak berlatih. Ya, saudara sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk bab tentang manajemen kas. Silakan saudara perdalam dengan membaca buku-buku teks. Jangan lupa banyak berdoa. Tetap jaga kesehatan dimanapun berada, semoga Allah melindungi kita semua. Saudara, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan pada hari ini. Demikian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.